Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahan Azari dengan NPM 2022435000972 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indah Prasta PGRI. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya yang saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Servis Motor di Bengkel As Motor menggunakan metode TOPSIS. Aplikasi ini yang saya buat adalah membantu pihak bengkel menentukan motor mana yang harus diservis terlebih dahulu. Penentuan prioritas ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang saya buat, seperti tingkat kerusakan, estimasi waktu servis, ketersediaan suku cadang, keluhan pelanggan, dan kriteria lainnya. Nantinya, data tersebut akan saya hitung menggunakan metode TOPSIS. Setelah proses perhitungan selesai, sistem akan menampilkan urutan kendaraan dari yang paling diprioritaskan sampai yang prioritas paling rendah. Baik, langsung saja saya mulai dengan langsung sebagai admin di sini. Ini adalah tombol masuknya. Sini ada halaman dashboard utama yang saya buat. Yang pertama itu adalah di total kendaraan, ada kriteria yang saya pakai ada 8, dan ini ada pengguna sistem, ada admin dan mekanik. Dan di sini ada prioritas tingginya. Di sini ada informasi ringkas dengan metode APSIS dan bobot kriteria yang saya buat. Dan di sini ada prioritas servis terbaik, ranking yang paling awal. Dan ini ada 15 ranking prioritas servisnya. Di sini ada kelola kriteria. Di kelola kriteria yang saya buat ada 8. Yang pertama itu ada jenis tingkat kerusakan, dan jenisnya itu adalah benefit, dan untuk nilai bobot yang saya buat adalah 0,25. Untuk kriteria keduanya adalah estimasi waktu servis, dan jenis adalah cost, dan untuk nilainya yang saya buat adalah 0,15. Untuk yang ketiga ada ketersediaan suku cadang, untuk jenisnya itu adalah benefit, dan untuk nilainya itu 0,12. Dan untuk yang keempat itu adalah keluhan pelanggan, dan jenisnya adalah benefit, dan nilainya yang saya buat 0,15. Untuk yang kelima ada jenis service, untuk jenis itu adalah benefit dan nilainya adalah 0,10. Untuk jarak tempuhnya ada keenamnya itu adalah jarak tempuh kendaraan. Jenis itu adalah benefit dan nilai bobotnya adalah 0,08. Yang ketujuh ada tahun motor yang jenis itu adalah benefit dan nilai bobotnya 0,07, dan yang ke-8 itu adalah biaya estimasinya. Jenis itu adalah cost dan untuk nilainya adalah 0,8. Dan di sini ada edit, dan di sini ada edit semua kriteria. Di kriteria ini saya bisa edit dengan nama kriteria yang saya edit dan jenis yang bisa saya edit, dan ada nilai bobot yang saya bisa edit. Dan misalnya kita edit ini jadi cost di tingkat kerusakan, dan kita simpan perubahannya. Dan di sini akan ada muncul pop-up semua data kriteria berhasil diupdate. Berarti kita berhasil update dengan jenis tingkat kerusakannya menjadi cost. Dan di sini ada cetak laporan tombolnya. Di cetak laporan ini kita bisa melihat yang kriteria kita pakai ada 8, dan benefit ada 5, dan kriteria cost ada 3. Total bobot yang saya pakai adalah 1 semuanya. Di sini ada para pemilik bengkel, dan ini ada adminnya yang cetak laporan ini. Nah, kita kembali, kita ke data kendaraan. Di data kendaraan ini ada nomor, ada nama motornya, ada plat nomornya, ada nama pemilik, dan ini ada kriteria yang kita pakai. Dan ini ada aksinya itu bisa diedit dan hapus. Misalnya kita tambahkan kendaraan dulu lebih dahulu. Di sini nama motor dan ini plat nomornya. Dan nama pemiliknya. Dan di sini di kriteria pertama di tingkat kerusakan itu kita bisa memilih ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Misalnya kita milih ringan, dan estimasi waktunya 1 jam, kita ketik 1. Untuk satu cadangnya ada 4 juga, tidak ada, terbatas, cukup, dan lengkap. Kita kita input di 4. Dan untuk keluhan pelanggannya itu ada 4 juga. Keluhan pelanggan yang kita terima ada 2, sedang saja. Untuk jenis servis itu berkala. Untuk jarak tempuhnya yang ada di motor itu ada misalnya 10.000. Kita klik 10. Klik 10. Untuk tahun motornya sesuai motornya.
dan biaya estimasi yang ditentukan bengkelnya. Kita simpan datanya. Nah, ini muncul data yang kita tadi simpan. Misal kita mau edit, kita edit di keluhan pelanggannya menjadi rendah. Kita simpan perubahannya. Nah, sekarang kita lihat apakah teredit. Teredit. Oke, kita batal. Di sini ada cetak laporannya. Di cetak laporan ini kita bisa melihat di data kendaraannya semuanya ada seperti yang tadi. Nah, di sini ada nomor, nama motor, plat nomor, pemilik, dan kriterianya. Di sini sama seperti yang tadi ada paraf untuk pemilik bengkel dan untuk adminnya yang mencetak laporan atau mekanik. Kita kembali. Di sini ada input nilai kriteria. Apabila kriterianya mau diubah bisa dari dashboard input nilai kriteria seperti yang tadi kita buka di data kendaraan. Misalnya kita edit di keluhan pelanggan jadi tinggi, kita update nilai kriterianya. Nilai kriteria berhasil diupdate, berarti sekarang nilai kriterianya sudah berhasil diupdate. Kita cetak matriks nilainya juga kita untuk melihat nilai yang terbarunya. Ini nilai terbarunya untuk semua motor yang tadi ada di data motor. Nah, kita kembali, terus kita ke proses topsis. Di proses topsis ini kita tinggal ngeklik tombol proses topsis sekarang. Apabila sudah diklik perhitungan topsis, datanya sudah diproses. Ada 106 yang kita buat tadi. Kita bisa cek analisis topsisnya kita cetak. Ini bisa 5 kendaraan yang kita cetak. Ada di sini ada paraf bengkel, pemilik bengkel, dan di sini ada paraf untuk admin atau mekanik. Di sini kita bisa tentukan kendaraan yang mau kita cetak ada berapa, misalnya 10. Kita cetak bisa, jadi semuanya ikut. Minimalisirkan untuk banyak yang kita cetak. Sini ada hasil ranking. Di hasil ranking itu ada rankingnya, terus ada nama motor, ada plat nomornya, dan nama pemiliknya. Di sini ada kriteria yang kita buat, dan ini nilai akhir dan nilai CI-nya. Dan ini ada statusnya. Di sini kita bisa cetak laporan juga. Sini seperti tadi, kita bisa lihat ada parafnya, ada paraf pemilik bengkel, ada paraf admin dan mekanik. Sini kita bisa custom juga, bisa 10, bisa 25, 50, dan 100. Apabila mau semua kendaraan juga bisa. Ini contoh yang kita akan cetak berupa PDF. Bila kita save, bakal muncul PDF-nya dan kita save. Oke. Berarti sudah sukses dan di sini di laporan cetaknya. Di halaman laporan cetak kita bisa memilih, di sini ada laporan data hasil ranking prioritas, laporan data kriteria dan bobot, laporan data kendaraan pelanggan, laporan matriks penilaian, laporan analisis topsisnya. Sini saya pakai ada 5 laporan cetak. Apabila mau kembali kita klik kembali dan sini ada kelola data mekanik. Sini ada kelola data mekanik yang kita bisa kelola karena kan kita adminnya. Misalnya kita mau tambah itu kita bisa klik di tambah mekanik. Dan sini kita nama lengkap. Misalnya nama saya sendiri. Ini username yang kita pakai mekanik. Untuk passwordnya kita klik langsung simpan. Apabila akun mekanik berhasil ditambahkan berarti ada contohnya di sini. Kita bisa edit juga. Misalnya kita mau edit username-nya. Kita simpan perubahannya. Berarti berhasil data mekanik berhasil diperbarui, akan muncul username terbarunya. Sini ada tombol logout nih, dan di sini
Apabila kita mencet keluar, berarti kita langsung ke halaman login awal. Kita login sebagai mekaniknya. Di sini dashboard halaman utama untuk mekaniknya sama seperti di admin tadi. Di sini ada data kendaraan dan ada input nilai kriteria. Yang hilangnya hanya edit kriterianya dan kelola data mekanik. Dikarenakan hanya admin yang bisa kelola saja. Di sini ada ranking, di sini ada laporan cetak. Di laporan cetak juga sama seperti di admin. Dan di sini untuk tombol keluarnya kita keluar. Sekian dari presentasi saya yang saya demonstrasikan ini. Apabila kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.